yaitu bidang studi bahasa Indonesia. Karena dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa lah seluruh ilmu pengetahuan dapat kita raih. Baiklah, sekarang di sini akan saya coba memaparkan itu bidang studi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terdiri beberapa pokok bahasan, yaitu pertama pokok bahasan yang penting sekali itu membaca. Dengan membaca, semua ilmu pengetahuan akan diperoleh dengan baik. Dengan membaca apapun yang kita inginkan dapat kita peroleh dengan ilmu pengetahuan yang kita sebaik-baiknya. Dalam membaca ini kemudian ada juga pelajaran yaitu dikte. Dengan berpandainya anak menuliskan apa yang diharapkan, maka anak akan dapat mengingat apa yang diharapkannya. Kemudian juga ada lagi menulis juga bersama. Tapi namun pada saat ini saya akan memaparkan bagaimana cara menghadapi atau mengajarkan membaca anak-anak supaya agar cepat dapat ada dengan cara pemahaman. Baiklah, sekarang pertama sekali masa lalu yang saya ingat ialah yaitu cara mengajarkan membaca kepada anak yang permulaan membaca, yaitu anak yang awal pertama masuk sekolah. Yang pertama sekali yang dipersiapkan ialah sebelum kita menghadapi di kelas di hadapan anak-anak, kita mempersiapkan diri kita sendiri, yaitu dengan semangat. Dengan semangat kita akan mudah menghadapi anak-anak. Kemudian kita persiapkan kesabaran kita. Bagaimana caranya kita menghadapi anak-anak yang begitu belum kenal sama kita dengan ilmu pengetahuan. Akan di sini bagaimana caranya saya menghadapi, yaitu cara mengajarkan membaca permulaan anak-anak di kelas 1 SD atau di SD atau sekolah dasar. Baiklah, pertama sekali saya mengajarkan yaitu huruf vokal. Tidak saya mengajarkan abjad dulu, tetapi abjad setelah diajarkan setelah anak-anak lancar membaca. Sepertinya A, B, C, D, E, F, G, D sampai seterusnya. Ini diajarkan setelah anak-anak lancar membaca. Pertama saya mengajarkan yaitu huruf vokal dulu, yaitu A, yaitu huruf vokalnya A, I, U, E, O. Ini kita ajarkan nanti dengan cara anak-anak dapat menemui sendiri bagaimana menemui A, menemui B. Anak-anak bisa sendiri mengetahui itu adalah huruf A, I, U, F, O. Jadi huruf itu kita usahakan jangan kita mengajarkan, tetapi kita memakai metodenya dengan cara bagaimana cara anak dapat menemukan bunyi I, U, dan A. Jadi istilahnya itu mengajar dengan memperkenalkan bunyi. Setelah itu saya mengajarkan huruf konsonan. Huruf konsonan yang kita pilih huruf yang mudah-mudah, yaitu yang mudah didengar. Umpamanya yaitu huruf huruf I, R. Ya. Kita tidak mengenal itu N, kita tidak mengenal itu N, tidak N, tetapi kita akan mengenalkan pada anak-anak nanti lewat kalimat yaitu R. Kita tidak menyebut bersama. Pertama kita akan menaruhkan gambar. Kita letakkan gambar yang lucu-lucu agar anak menarik perhatian. Ya, kita buat gambar yang lucu, umpamanya sebelah papan, ataupun kita buat gambar lucu-lucu, umpamanya si Ani. Nah, kita kenakan gambar umpamanya si Ani. Lalu kita nanya sama anak-anak umpamanya. Lalu kita beri nak siapa, kita tanya sama anak siapa, kita beri teman kamu ini nama. Lalu kita sama-sama beri namanya. Nama anak ini adalah si Ani umpamanya. Nah, kita berikan namanya. Kita akan mengenalkan A umpamanya. Lalu kita akan mengenalkan I. Lalu kita dengan gambar ini kita akan menanukan namanya. Kita beri nama dengan ini Ani.
Ini ani. Kemudian setelah itu kita baca dengan jarak yang jarang sambil menutup. I, ni. Nah, kemudian membaca ini kita juga sama-sama dengan anak-anak sambil menunjuk. Anak-anak disuruh menunjuk ke depan sama-sama apa yang kita tunjuk. Apa yang kita tunjuk kita suruh anak-anak. Ini, ani. Setelah itu kita menutup. Kita tutup dengan baca bersama-sama sambil menutup sambil baca. Kita baca berulang-ulang. Kita baca berulang-ulang sambil baca lama-lama kita tanya. Nah, kita baca sama-sama I, lalu kita tanya mana ni apa I. Akhirnya anak itu tahu itulah I. Nah, ini awal pernah mengucap. Kemudian kita ini juga kita baca lama-lama. Jangan kita tidak boleh baca N. Tak boleh bacakan N, yang dibaca lalu kita tunjuk anak-anak sama-sama. I, ini, nah, ini sama dengan ini sama. Anak-anak akan jawab ini sama ini. Jadi ini, a. Lalu kita tanya sama anak, a. Ini sama dengan ini sama. A, ini, a, ini. Kita ulang bersama-sama sesering mungkin. Kemudian setelah anak-anak dah mengetahui, lalu kita tanya. Jadi ini adalah mungkin ini, ani. Nah, kalau tanya anak-anak dengan berulang-ulang, maka mengertilah anak-anak itu sendiri. Jadi kena sendiri bahwa ini adalah I, ini adalah N, ini I, A, dan I. Nah, kemudian setelah anak dah lancar membaca, kita cepatkan sedikit. I, A, ni. Kalau dengan sering membaca ini, kemudian anak-anak kita suruh ke depan sambil menunjuk huruf dan sambil bertanya. Ditanya huruf tunjuknya apa. Kemudian selanjutnya ada gitulah kita telah menggunakan dengan beberapa pertemuan. Ya, apakah anak-anak mengerti? Hari ini kita umpamanya telah menggunakan I, N, A. Jadi berarti hari ini pada pertemuan ini kita telah mengenalkan huruf I, N, dan A. Nah, begitu caranya. Jadi kita tidak mengenalkan N. Nanti setelah anak lancar membaca, baru kita kenalkan A, B, C, D, E, F sampai ke Z. Nah, demikian juga nanti kita cari kata-kata yang mempunyai N, umpamanya. Nah, setelah anak bisa menemukan A, kita buat lagi ini anak namanya. Ini kita jabarkan ini Nana atau ni. Nah, ini Nana. Kita baca lambat-lambat. Kita sambil ditutup. Ini anak dah tahu ini ani. Kemudian kita tutup ini. Ni, kita bacakan ni, ini ni. Ni, ini. Kemudian ni a. A, na. Jangan dikenal. Tidak kita kenakan N. Ini Nana. Nah, kita tambah lagi. Mau kita tambah lagi berapa kali pertemuan? Ini Nunu. Ini Nani. Ni sama dengan ni sama. Apa tadi bacanya? Nah, yang ni baca ni. Jadi ni. Nah, ini Nani. Jadi kita latihan anak bermacam-macam. Kita cari dengan bermacam-macam kata. Yang ada A, yang ada ada N dan ada I. Ada lagi ani, nunu dan sebagainya. Ini Nana, ini nono. No. Kita buat kata-kata sebanyak-banyaknya yang mengandung huruf A, I, N, O, E, U. Jadi ini kita latihan anak sampai anak mampan, mantap, tampil, mahir.
sampai anak mahir menggunakan huruf huruf N, sampai anak menggunakan mahir huruf N, yang N ini memasangkan dengan A, N pasangkan dengan I, N pasangkan U, N O, sebanyak-banyak kata-kata kita buatkan. Begitu juga nanti kalau setelah selesai anak bisa memahami huruf N, baru nanti kita lanjut huruf M. Nah, kita lanjutkan huruf M misalnya. Nah, kita lanjutkan dengan huruf M. Kemudian setelah umpamanya kita ganti lagi gambarnya. Ini umpamanya pertemuan kedua atau minggu kedua. Kita lagi ganti gambarnya dengan mama umpamanya. Gambar mama. Menengok. Kalau kamu nggak pakai jilbab. Menengok. Pada pertemuan berikutnya, umpama kita mengenalkan huruf M, kita tidak boleh mengenalkan M. Nanti kalau di M, pakai mengenalkan ember, nanti dituliskan ember. Menuliskan mami, dituliskan Ema, dituliskannya nanti Emma. Maka kita kenalkan huruf M ini kepada anak-anak itu dulu. Namanya ini siapa? Lalu anak-anak mengilakan ini, namanya mami. Mami. Kita baca lambat-lambat. Mi. Atau mama. Atau mama, dan panggil mama atau mama. Lalu kita baca bersama-sama, mana anak? Ini mama. Ini kita baca sama anak-anak ini ya. Ini mamanya. Ini mama. Ini gambar mama. Sekarang kita tutup. Ini anak-anak dah kenal bahwa ini. Lalu ma. Ini apa? Jadi ma. Ini udah tutup, ini kan apa? Ini A. Ma. Ini ma. Itu anak. Anak akan membaca seperti itu sampai anak lancar membaca. Kalau anak dah lancar membaca, dia akan baca ini mama. Akan cepat, bukan ini ma. Anak nanti akan baca begitu. Ini ma. Dah biarkan tidak apa-apa. Nanti dah lancar membaca, dia akan membaca ini mama. Demikianlah selanjutnya. Apa macam ini? Ini umi. Ini dah anak-anak dah tahu ini. Ini dah tahu namanya mi. Ini mi. Jadi kita kenal ini. Ditutup ini, kita tutup ini. Baca lama-lama, panjang-panjang. Baca lama-lama. Apa ini? Anak tahu ini baru ini apa? Baca lama-lama sama-sama. Mi. Demikianlah nanti kita cari lagi kata-kata yang mempunyai Nah, ini anak-anak dah mahir. Ini namanya mami. Kita ambil ma dari sini. Mi. Kita tutup nih. Baca ini mi. Ini mami. Nanti kita carilah kata-kata yang mengandung huruf sebanyak-banyaknya sampai anak mahir dengan huruf tersebut. Demikian. Dan juga setelah anak-anak mengerti, udah juga dah namanya. Kita lanjutkan. Lah ini
lele umpamanya. Kita buat lagi. Banyak anak dah mahir umpamanya. Ini mami, ini umi, ini mami, ini apa nama yang penyanyi ini me ni banyak me kasih me ni ini. Yang penting kita cari kata-kata yang banyak mempunyai kita pasangkan dengan huruf vokalnya ini. Kemudian kita lanjutkan anak dan Amir mempunyai huruf kita lanjutkan dengan huruf l. Ya, kita tidak mengucapkan L, tetapi kita ucapkan L sama anak-anak. Lalu kita kenalkan mamanya. Umpamanya kita buat gambar ikan lele. Lalu kita tanya sama Nana, ini gambar ikan apa? Lele. Tujuan kita pokok bahasanya ialah ini mengenalkan huruf L. Kita tengokkan itu huruf ikan lele ya, huruf gambar ikan lele agar menarik perhatian. Kita buat gambar yang lucu-lucu. Jadi ini anak-anak dah ngerti ini L. Kita tidak mengenalkan L tapi L. Kemudian kita masuk ke lah le. Lalulah kita baca, kita tutup ini lele, kemudian kita tutup ini le. Sama-sama dengan anak-anaknya bukan? Ini lamakan l-nya, kita lamakan buka le, kemudian tutup le, kita tutup kita tutup panjang le lama-lama. Nanti biar anak tahu tadi kalau kemudian anak kita cari lagi kata-kata yang mengandung huruf l. Ini la. Jadi kita baca dengan anak bukan L tetapi L. La. Kita cari kata-kata lagi yang ini li. Kita tutup ini l, kita baca lama-lama baca panjang-panjang li sampai anak-anak itu nanti mengerti i. Kemudian setelah itu kita pangkalkan lagi li. Lanjut kata lain li. Boleh kita lili lu. Kita tutup lili kita buka lu. Demikianlah kita cari kata-kata yang banyak mengandung huruf l. Kita tidak sebutkan L kepada anak, disebutkan L nanti setelah anak-anak lancar membaca. Jadi kita kenalkan sama anak-anak bunyinya L. Ini lili lalu atau li la lu. Dengan menutup dan membuka huruf-huruf tadi anak mengerti itu L, tidak L. Karena kalau kena kata nanti anak akan menulis ela la. Ya sama dengan nulis ember, banyak anak kita kalau ember gitu. Jadi anak-anak itu membaca agak panjang li la lu. Biarkan saja, nanti anak lancar dia akan membaca cepat. Demikianlah. Demikian juga misalnya kita mengenalkan huruf R. Kita kenalkan huruf R. Kita memberi kawan ada namanya si Rani umpamanya.
kita buat lagi gambar bawahnya di sana tadi atau nama tadi kita buat atau ke temannya disuruh ke depan. Ada yang bernama Rani, kita tanya lalu Rani suruh ke depan. Ini Rani. Rani. Nah, kita tutup nih. Baca panjang-panjang. Ini lama-lama kan ra. Ini dia datang tadi A karena dari A kita mulai tadi ra. Ini juga datang ni. Ra ni. Nah, ini Rani. Nah, lalu nanti lah lancar dia akan cepat baca ra ni. Nah, demikianlah mengenalkan mengenal sudah terus lagi mamanya. Ini kita carikan kata-kata kosakata yang banyak mengandung Nah, pamannya Rani, Rini, ini ri. Nah, ri kita tahu tadi dia Rini. Nah, kita tutup ini jangan tidak kita kenakan tapi ri. Ini datang ide ri. Ini Rini. Nah, kita cari kata-kata yang sebanyak-banyaknya supaya anak dapat mengerti. Lalu kita rangkaikan ini Rina, Rina. Ri ini kita buka, ri baca lama-lama Rina. Nah, kemudianlah sedikit contoh dari huruf R. Nah, kemudian misalnya Rara. Ini Ra. Nah, kita tutup ra dibaca lama-lama. Kemudian anak nanti berdiri, kita suruh ke depan membaca sambil menunjuknya. Mungkin juga huruf kemudian kita mengenalkan huruf simpangnya adalah berapa kali pertemuan anak-anak misalnya udah mengerti huruf huruf yang udah didengar. Kita mengenalkan lagi namanya huruf huruf namanya ini susu. Nah, su kita tutup susu nah, kita tutup nanti lama-lama anak mengerti itu ini baca lama-lama su anak nanti akan membaca ini su tidak mengapa karena nanti kalau jalan lancar dia akan bisa baca cepat sendiri. Ini su nah, kita cari kata-kata ini sa kemudian ini susi dan lain-lain sebagainya, kata-kata yang banyak mengandung. Nah, jangan kita katakan S ya, kalau S nanti disebut anak-anak akan susah membaca. Jadi kalau sulit tidak istilah mengeja, kita langsung membaca huruf. Nah, kemudian setelah selesai kita mengenal huruf, kita cari bacaan-bacaan sendiri, kita karang bacaan sendiri yang banyak mengandung huruf-huruf konsonan ini sehingga anak mengerti, tidak mengeja dia tapi dengan membunyikan huruf yang tertulis. Demikianlah sedikit. Kemudian untuk mengenalkan huruf apa yang lain misalnya digabungkan tadi kan lah mengerti ini Lucy Lucy. Nanti kita banyak lagi yang main kita cari kata-kata yang ada huruf-hurufnya di sini. Kemudian untuk huruf yang susah didengar sebenarnya b jangan kenakan b, p tidak kenakan p tapi d itu yang huruf ke, g. Apalagi huruf-huruf yang tak dengar, yang kurang didengar bunyinya huruf konsonan, itu kita arahkan melewat perbedaan bibir kita masing-masing, bibir kita dengan mengenalkan bibir kita dan pipi kita. Caranya anak mengerti bahwa itu adalah b,